Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bab usaha ya nak. Sekarang perhatikan video biliat berikut ini. Nah, amati bagaimana pergerakan bola putih itu nak. Saat orangnya memberikan gaya, didorong dengan menggunakan tongkat. Coba lihat. Bola putih diberikan dorongan dari tongkat. Nah, bola kuning masuk. Nah, di sini terlihat ya. Oke, dari permainan biliar ini kita akan mempelajari bab usaha. Nah, pada kali ini, Bu Yaya akan menjelaskan bab usaha dengan tujuan yang pertama menyebutkan contoh kegiatan yang bukan usaha dan usaha dalam fisika. Yang kedua, menjelaskan konsep usaha. Yang ketiga, menganalisis konsep usaha terhadap resultan gaya. Yang keempat, mengaitkan usaha dengan perubahan energi potensial dan energi kinetik, serta mengaitkan usaha dengan daya. Nah, dari sini yang pertama, amati tabel kegiatan usaha dan bukan usaha dalam fisika. Yang pertama ini adalah gambar anak yang belajar untuk memperoleh nilai UH 100. Di sini daftar checklistnya bukan usaha. Yang kedua, Denny mendorong kursi dengan gaya 200 Newton sehingga kursi bergeser sejauh 1 meter. Nah, di sini dapat dikatakan melakukan usaha. Yang ketiga, Pak Doni menjual tempe di pasar. Checklistnya bukan usaha. Gambar keempat, kalian pernah mendorong tembok? Nah, kalau kalian pernah mendorong tembok kayak dua anak ini, berarti dua anak mendorong tembok dengan arah gaya yang sama, tetapi tembok tidak berpindah. Di sini bukan usaha. Yang kelima, seorang atlet yang mengangkat barbel dari bawah menuju ke atas kepalanya dapat dikatakan melakukan usaha dalam fisika. Yang terakhir yang gambar nomor 6. Ya, yang gambar nomor 6 ini yaitu dua polisi mendorong mobil yang mogok dengan gaya 100 Newton dan 150 Newton dengan arah yang sama sehingga mobil tersebut bergerak dan akhirnya mesin mobil nyala kembali pada jarak 2 meter. Nah, kita analisis sekarang, Nak. Gambar 1, 3, dan 4 bukan usaha dalam fisika. Sedangkan gambar 2, 5, dan 6 itu usaha dalam fisika. Nah, kita lihat perbedaannya gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1, anaknya diam. Ya, berarti dia tidak berpindah tempat. Tetapi gambar 2, ini kursi ini bergeser sejauh 1 meter. Berarti kursi ini berpindah tempat. Kalau anak ini belajar, berarti dia tidak melakukan gaya. Jadi, tetapi yang nomor 2, ini kursi diberi gaya. Nah, begitu juga nomor 3, nomor 4. Nah, coba nomor 4. Nomor 4,
dia dikenai gaya. Anak ini itu mengenai gaya. Tetapi tembok ini kan tidak berpindah tempat. Nah, makanya dia bukan usaha. Jadi benda dikatakan melakukan usaha dalam fisika harus ada dua hal. Yang pertama yaitu ada perpindahan. Yang kedua yaitu ada gaya. Nah, dari sini. Nah, tadi kan syaratnya ada dua, yaitu ada gaya yang berpindah bekerja pada benda tersebut dan ada perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Secara matematis, maka rumusnya usaha yaitu W sama dengan F dikalikan S. Di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah jarak perpindahan. Apa itu usaha berarti? Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Satuan usaha apa, Nak? Joule. Satuan gaya? Newton. Satuan jarak perpindahan? Meter. Paham, G? Nah, setelah itu, kayak contoh nomor 2 tadi. Denny mendorong kursi dengan gaya 200 Newton, sehingga kursi bergeser sejauh 1 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Denny? Gaya. Gaya tadi simbolnya apa? F. Berarti diketahui F sama dengan 200 Newton. Bergeser sejauh 1 meter. Berarti perpindahan. Perpindahan tadi simbolnya apa, Nak? S. Nah, S sama dengan 1 meter. Yang ditanyakan usaha. Apa tadi rumusnya usaha? W sama dengan F kali S. Berarti 200 dikalikan 1 sama dengan 200 Joule. Paham ya? Oke. Setelah itu, nah, lihat. Ada dua anak lagi mendorong lemari. Doni mendorong lemari dengan gaya 500 Newton ke kanan dan Vino mendorong lemari dengan 200 Newton ke kiri. Nah, kalian kemarin bab sebelumnya kan kita belajar resultan gaya, ya. Kalau gayanya searah, dia ditambah. Kalau arahnya berlawanan arah, maka kalau gayanya berlawanan arah, maka gayanya itu dikurangi. Lah pada gambar tadi kan arahnya berlawanan, jadi resultan gayanya itu dikurangi. Jadi kita cari dulu resultan gayanya, 500 ke kanan dan 200 ke kiri. Berarti 500 dikurangi 200 sama dengan 300 Newton. Lah tadi rumusnya apa? W sama dengan F kali S. Nah, di sini dia berpindah sejauh 50 cm. Jangan lupa, tadi perpindahan itu kan satuan SI-nya meter. Jadi cm diubah dulu dalam bentuk meter. Jadi cm ke meter berarti turun 2. Berarti 50 dibagi 100 jawabannya 0,5. Setelah itu, berarti masukkan ke rumusnya usaha. W sama dengan F kali S. Berarti 300 dikalikan 0,5 sama dengan 150 Joule. Nah, itu berdasarkan resultan gaya. Nah, sekarang ini juga sama. Yang contoh nomor 6 tadi. Kalau lemari tadi kan berlawanan arah. Nah, sekarang ini searah. Nah, kalau searah berarti resultan gayanya tadi diapakan, Nak? Ditambah. Berarti 100 Newton ditambah 150 Newton. Berarti ketemu berapa, Nak? 350 Newton. Perpindahan ini sudah meter. Ya, oke. Kalau sudah meter berarti satuannya sudah SI ya. Jangan lupa satuannya. Nah, berarti cari W sama dengan F kali S, 350 kali 2 sama dengan 700 Joule. Paham? Nah, ini berdasarkan resultan gaya. Usaha terkait resultan gaya. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, pada pertemuan kali ini, usaha yang terkait dengan resultan gaya sudah paham ya? Untuk keterkaitan usaha dengan energi potensial dan energi kinetik, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.